Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan wawancara mata kuliah rural entrepreneurship dengan nanti dibantu oleh rekan saya Fauzi NIM 2392054 dan saya sendiri Muhammad Ade NIM 239205541. Untuk menanyakan beberapa hal terkait UMKM entrepreneurship. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai Fauzi ya, dengan Mas Ardi dan Mbak Umi. Kita mulai saja pertanyaannya. Jadi nama usaha ini sendiri apa ya Mas? Untuk nama usaha ini yaitu Kopi Belit. Kopi Belit. Ya. Sejak kapan didirikannya Kopi Belit ini? Usaha ini sebenarnya itu udah dari saya kecil, dari warung keluarga, warung makan keluarga, tapi karena pantainya itu dulu abrasi, jadi wisatawan itu bergeser ke pantai-pantai yang lain, jadi sini jadi sepi. Untuk itu pantainya dulu sempat mati. Nah, saat ini saya baru merintis lagi. Untuk produk yang ditawarkan di warung ini, Kopinan ini, untuk saat ini kita menyediakan kopi-kopi sasetan sama kopi sama gorengan. Untuk kedepannya kita mau bikin espresso, Kak. oh ya, Iya. espresso. Untuk bahan baku operasional toko ini berasal dari mana? Diambil dari mana? Oh, kita mensuplai produk dari toko kelontong, toko sembako. Lalu untuk keuntungannya kita ambil dari operasional. Oh iya. Untuk pelanggan utama ya pelanggan lah. Untuk saat ini itu pemancing, terus anak muda yang suka nyanset di pantai, nyari suasana di pantai, mahasiswa juga kadang ada, sama masih teman-teman sendiri yang ada. Oh, beberapa orang yang terlibat di sini ada berapa? Orang yang terlibat di sini ada 4 orang, Ada 4 yaitu saya sendiri, terus pacar saya, ya, terus Umi, ya. bapak saya sama ibu saya. Berarti ada 4 orang yang terlibat. Iya. Apakah pernah mendapat bantuan atau pelatihan dari pihak lain, misalnya kayak pelatihan UMKM gitu? Belum, Kak. Belum ada. Beralih ke pertanyaan SPOT Kabupaten. Kalau keunggulan pada usaha ini apakah ada keunggulan dari yang lain, misalnya yang beda dari yang lain? Untuk keunggulan yang membedakan usaha ini dari yang lain itu view-nya, Kak. Kita menyediakan tempat-tempatnya beda dari yang lain, cuman yang lain kan cuma sederhana dari bambu-bambu. Kita merakitnya dari sisa-sisa sampah pantai, misalnya kayu-kayu yang hanyut dari pantai kita olah menjadi sebuah apa ya namanya, kerajinan. Ya, benar sekali. Kalau apa ya, di usaha ini sebenarnya ada ciri khas nggak sih, ciri khas utama gitu loh? Kalau dari usaha, kalau untuk saat ini belum ada, Kak. Soalnya kita baru menyediakan yang saset kopi sasetan. Kalau untuk kedepannya yang membedakan dua ciri khas kita itu, yang pertama itu dari kerajinannya dari kayu-kayu yang hanyut dari pantai sama sisa-sisa kayu itu. Lalu sama kopinya, kita bikin kopi yang beda dari warung-warung yang lain yang ada di sini. Oh iya. Kalau kendala yang sering dihadapi pada usaha ini apa? Kendalanya
karena pantai ini kan masih sepi, belum banyak pengunjung, karena banyak di media sosial itu yang mencantumkan kalau pantai ini itu sudah mati gitu. Jadi ya kita pelan-pelan untuk mencari konsumen baru lagi. Tidak langsung membangun ulang ya. Ya. Kalau kondisi dari kayak misalnya alat-alat produksi atau apa ya, intinya kayak alat-alat buat operasional tuh itu keadaannya gimana, misalnya kayak perlu pembaruan atau diperbaiki gitu, atau Ada kalau itu apa, mesin kopi. mesin kopi. Ya, itu. Oh, untuk yang tadi ya kayak espresso tadi ya. Iya, benar. Lanjut ke SWOT peluang dan ancaman. Kalau menurut panjenengan permintaan kayak konsumen-konsumen yang datang ke usaha ini apakah meningkat, misalnya kayak permintaan Mas bikinin kopinya yang lain, terus kayak tambah menu atau suasana gitu, apakah ada? Untuk saat ini untuk yang konsumen minta tambah menu itu ada ya, kemarin sempat ada, tapi baru minta nambah untuk menu makanan kan ya. Apakah ada peluang baru yang bisa dikembangkan pada usaha ini? Untuk rencananya kita mau bikin live musik kan, Oh, untuk live musik. meramaikan usaha di Pantai Kuaru ini. Oh, iya. Apakah media sosial dan teknologi sudah dimanfaatkan pada usaha ini? Sudah. Sudah, Apa saja yang sudah? sudah baru TikTok kan. Oh, baru TikTok. Oh ya, karena ini ya apa, peluang engagementnya lebih besar. Iya, iya. Kalau ancaman terbesar pada usaha ini sebenarnya apa? Ancaman maksudnya gimana? Apa ya, kayak misalnya kayak sepi atau apa pas laut lagi pasang atau gimana? Sepinya itu Kak, karena kan mesti jangkauannya juga dari kota kan juga lumayan jauh gitu kan. Terus masih banyak yang belum tahu kalau pantai ini tuh sekarang udah bagus. Ya udah buka kembali. Padahal di sini itu ada nilai plusnya kan. Kayak free TPR sama free parkir, beda dari pantai-pantai yang lain. Pantainya juga masih maksudnya bersih, udah nggak terlalu banyak sampah, karena juga sampah-sampah yang lain itu udah kami kumpulin lagi, diolah menjadi yang bermanfaat lagi. Apakah ada pesaing pada usaha ini? Belum ada. Belum ada. Masih Pantai Kuara ini, di Pantai Kuaru ini belum ada pesannya. Baru kami yang buka usaha di sini. Untuk Pantai Kuara sendiri yang buka baru Mas Ardi, jadi Ya. belum ada pesaing di kawasan pantai ini. Iya. Kalau nilai atau keunikan yang ingin ditonjolkan pada usaha ini sebenarnya apa? Kayak Hasil pria sih Kak, kayak kan kayak kita tuh kayak ada bangunan yang buat bar, buat besok penjualan kopi itu dari olahan-olahan dari kayu-kayu itu loh, sisa-sisa. Jadi itu kan beda dari yang lain, itu bisa ditonjolkan dari kami. Terus hasil kria kayak sampah-sampah itu kayak ada hasil krianya itu kayak burung, dijadiin burung, padahal itu hasilnya ranting pohon, akar pohon gitu dijadiin burung atau yang lain bisa dilihat. apakah
bersedia jika misalnya ada produk baru kayak tadi misal espresso atau kopi-kopian yang kekinian lah, itu dengan diberi merek, saya kayak misalnya kemasan dikasih label logo usaha ini. Kalau merek sendiri kita sudah punya Kak, dari nama apa kopi kita sendiri, Ya. kopi brand sendiri. Selain menjual produk atau apa ya, penjual selain kayak pendapatan di sini kan lebih ke ini ya, warung makan, menu-menu makanan terus minuman ya. Apakah ada ide mencari sumber pendapatan lain? Misalnya kayak penyewaan ATV, sing misalnya kerajinan. Untuk saat ini belum ada Kak. Tapi kedepannya mungkin bisa penyewaan ATV itu bisa ada di sini kalau wisatawannya udah mulai ramai lagi. Sama ini Kak, kita juga menyediakan tempat kalau ada acara, semisalkan mau ada acara kampung nih, mau outbound. Kalau di kampungnya nggak ada tempat, kita juga menyediakan tempat buat outbound. Kalau nggak permainan yang lain, ada view buat camping juga ada, parkirannya juga luas, dan untuk akses bis atau kereta kelinci gitu bisa masuk. Dan itu juga free tiket, bisa parkir. Kalau semisal usaha ini dikembangkan, misalnya lebih gede lagi lah, siapa aja yang kemungkinan bisa diajak bekerja sama untuk mengembangkan usaha ini? Ini kayak seperti kan ini tadi kan berawal dari hasil-hasil kria yang ada di sini ya Kak. Kita bisa mengajak Masnya bisa kerjasama dengan pengrajin-pengrajin dari hasil laut gitu. Nanti diajak workshop atau diajak pelatihan collab gitu di sini. Kalau ini ke beberapa pertanyaan terakhir ya, kalau kesan dari Mas Ardi dan Mbak Umi sendiri terhadap kegiatan mahasiswa ini bagaimana? Ya, sebelumnya kami terima kasih kepada Kak Fauzi dan kakaknya udah mau mampir dan mau mewawancarai kami untuk dari usaha kecil-kecilan ini. Semoga dari Kak Fauzi dan kakaknya ini datang ke sini nanti bisa ditularkan ke teman-teman bahwa di sini itu udah ada udah ada tempat wisata yang baru lagi dan tidak seperti yang di medsos-medsos lainnya. Semoga dari Kak Fauzi sama kakaknya ini mampir ke sini bisa buat rame lagi pantainya dan bisa dikenal banyak orang. Kalau dari saya begitu. Coba dari Mas Ardi. Wis Wis dah. Baik, terima kasih atas waktunya sudah mau diwawancara Mas Ardi dan Mbak Umi. Sekiranya ada sedikit banyaknya kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Ambil foto sekali ya.